Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Para tamu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian senantiasa menyertai Anda sekalian. Pertama-tama, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada tamu-tamu kami atas kesediaannya memenuhi undangan dari kami dan ada bersama dengan kami semua di sore hari ini. Sebagian besar di antara Anda adalah non-Muslim. Oleh karena itu, kehadiran Anda di sini di sebuah acara yang diadakan oleh umat Islam merupakan perwujudan dari keterbukaan hati dan juga rasa toleransi Anda sekalian. Hal ini mendorong saya untuk menyampaikan rasa syukur saya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Anda sekalian. Ucapan terima kasih yang saya sampaikan bukanlah hanya basa-basi semata, tapi karena ini adalah bagian dari agama saya. Karena pendiri agama Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa seseorang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka ia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, selain sebagai bentuk apresiasi saya kepada Anda semua, sebenarnya ini merupakan kewajiban agama saya, dan ini merupakan salah satu bagian yang sangat indah dari ajaran Islam yang saya dan setiap Ahmadi harus senantiasa amalkan. Rasa syukur saya bahkan lebih dari itu. Kita tengah melewati masa-masa kekacauan yang sangat sulit, dan khususnya melanda negara-negara Islam. Kita semua mengetahui bahwa sebab dari semua ini adalah orang-orang yang mereka sebut dengan ulama telah salah menafsirkan dan melakukan tindakan-tindakan brutal yang mengatasnamakan Islam. Di mana saja mereka saling berperang satu sama lain. Mereka juga berperang dengan pemimpin mereka dan juga hukum-hukum mereka. Begitu juga beberapa pemerintahan negara-negara tertentu juga merasa berhak untuk mengambil hak-hak dari penduduknya. Dan begitulah kelompok-kelompok brutal terbentuk dan kemudian bangkit sebagai oposisi yang kejam. Sebagai akibat dari ini semua, maka telah terjadi kerusakan moral yang sangat luar biasa di masyarakat di beberapa negara Muslim. Alih-alih hidup dengan penuh kedamaian, negara-negara tersebut justru berada dalam lingkaran kekajaman dan juga kehancuran. Apa yang terjadi saat ini dapat dianggap sebagai noda dalam hal kemanusiaan. Tentu memang benar bahwa konflik dan kekejaman tidak hanya terjadi di negara-negara Muslim saja. Kita juga melihat peperangan dan kegelisahan yang sama di beberapa negara non-Muslim, khususnya di negara-negara terbelakang secara ekonomi. Akan tetapi, kekacauan yang terjadi di negara-negara Muslimlah yang dianggap menjadi pusat dari segala masalah yang muncul di dunia ini dan yang menjadi perhatian yang utama.
Hal ini dikarenakan beberapa orang yang disebut sebagai Muslim teroris dan kelompok-kelompok ekstremis bukan hanya menimbulkan huru-hara di negara mereka sendiri, tapi juga telah menyebarluaskan tindakan-tindakan teroris mereka ke negara-negara lain. Oleh karena itu, serangan-serangan yang tidak manusiawi telah terjadi belakangan ini di dunia barat. Contohnya, beberapa tahun yang lalu telah terjadi serangan teroris di Paris, Brussels, Orlando, dan di kota-kota besar lainnya yang telah menewaskan ratusan orang-orang yang tidak bersalah secara kejam. Kejadian-kejadian semacam itu telah menyebabkan timbulnya rasa takut di antara kaum non-Muslim di Barat, dan sebagai konsekuensinya kita telah melihat munculnya gerakan-gerakan yang disebut Islamofobia. Oleh karena itu, walaupun pada kenyataannya Anda menghadiri acara ini, dan walaupun Anda telah memiliki hubungan yang personal dengan Ahmadiyah Muslim, tapi bisa saja beberapa orang di antara Anda sekalian masih memiliki kecurigaan dan rasa takut terhadap masjid kami. Anda boleh meyakini bahwa Ahmadiyah tidak memiliki masjid, dan mereka hidup di sini sebagai bagian dari masyarakat. Akan tetapi, saat ini mereka memiliki tempat ibadah sendiri. Anda mungkin takut bahwa mereka bisa mengunci pintu masjid mereka dan mengasingkan diri mereka dari lingkungan masyarakat. Dan bahkan yang lebih buruk lagi, mereka bisa menggunakan masjid mereka untuk mendukung tindakan-tindakan ekstremis, serangan-serangan teroris, dan merusak perdamaian. Bahkan, segala hal yang baru saja saya sampaikan mengenai kondisi dunia saat ini, saya tidak menyalahkan Anda apabila Anda memiliki pemikiran-pemikiran semacam itu, jika memang ada. Dan saya menganggap segala pemikiran semacam itu sebenarnya dapat difahami. Sehubungan dengan ini, saya ingin menjelaskannya kepada Anda bahwa tujuan dari didirikannya masjid ini adalah semata-mata untuk tujuan-tujuan mulia, bukannya menjadi tempat munculnya perpecahan dan kekacauan, tapi untuk menegakkan pondasi perdamaian yang abadi di seluruh dunia. Tujuan pertama dari masjid adalah untuk menjadi tempat bagi orang-orang berkumpul dan beribadah kepada Allah Ta'ala secara tunduk sujud di hadapannya, serta untuk mencari kasih sayang dan cintanya. Akan tetapi, tidaklah cukup hanya dengan berdoa untuk kedamaian dan kesejahteraan pribadi saja. Adalah tugas seorang Muslim untuk berdoa bagi kedamaian dan kesejahteraan semua orang tanpa pandang apa agamanya atau apa latar belakangnya. Karena Nabi umat Islam Muhammad Rasulullah SAW bersabda bahwa adalah sangat perlu bagi seorang Muslim untuk menginginkan bagi orang lain sesuatu yang juga ia inginkan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika kita menghendaki perdamaian, keamanan, cinta, dan rasa hormat bagi diri kita sendiri, maka kita pun harus mengharapkan yang serupa untuk orang lain. Sesuai dengan hal tersebut, alih-alih menimbulkan konflik atau menyebarkan kebencian, masjid yang sejati dibangun dengan niat untuk menyatukan orang-orang dalam perdamaian, harmoni, dan saling hormat-menghormati. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan perwujudan yang sempurna dari ajaran ini.
yaitu menginginkan sesuatu bagi orang lain yang juga ia inginkan bagi dirinya sendiri. Dikarenakan kegelisahan beliau dan melihat bagaimana orang-orang semakin menjauh dari Sang Pencipta mereka, Nabi Muhammad SAW menghabiskan malam demi malam tunduk dan bersujud serta menangis di hadapan Tuhannya. Setiap tetesan air mata beliau mengandung kepedihan sembari memohon kepada Allah Ta'ala, mengapa orang-orang tidak mengadakan perbaikan baik dalam segi jasmani maupun rohani. Mengapa mereka menolak untuk menghentikan kekejaman-kekejaman mereka? Mengapa mereka tidak mau meninggalkan segala perbuatan-perbuatan buruk dan melampaui batas yang mereka lakukan? Dan sebagai konsekuensinya, mengapa mereka menempatkan diri mereka sendiri dalam bahaya sedemikian rupa yang akan mendatangkan hukuman dari Allah Ta'ala? Penderitaan dan kegelisahan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sedemikian luar biasanya, sehingga di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menasihati beliau secara langsung dan bertanya kepada beliau, apakah engkau bersedih untuk hal itu? Karena manusia tidak hidup dalam kedamaian? Karena manusia tidak memenuhi hak-hak pencipta mereka dan juga hak-hak satu sama lain? Oleh karena itu, setiap anggota tubuh, setiap uraian air mata dari Nabi SAW, beliau curahkan demi kemanusiaan. Jadi, Muslim sejati yang mengikuti beliau SAW tidak akan pernah dapat masuk ke masjid dengan niat yang buruk dan dengan keinginan untuk merugikan orang lain. Akan tetapi, mereka memasukinya dengan keyakinan yang teguh untuk beribadah di hadapan Allah Ta'ala dan memohon kepadanya agar seluruh dunia dapat bersatu dalam perdamaian dan selamat dari kemurkaan Allah Ta'ala di akhirat. Dan masjid yang sejati merupakan jaminan dari perdamaian bagi semua orang yang berasal dari kalangan manapun. Dan nauzubillah, jika masjid tidak dibangun dengan tujuan-tujuan dan niat-niat ini, maka masjid ini tidak akan dapat memenuhi tujuan dari dibangunnya masjid itu. Pada satu kesempatan, di zaman Nabi Muhammad SAW, bangunan yang disebut masjid telah dimusnahkan, yang dibangun dengan niat untuk menciptakan huru-hara dan untuk menimbulkan kekacauan serta perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghancurkan masjid itu karena masjid tersebut telah dibangun dengan niat yang buruk dan bukan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bukan juga untuk memenuhi hak-hak kemanusiaan. Oleh karena itu, masjid tersebut telah dihancurkan hingga rata dengan tanah. Ini merupakan ajaran Islam yang sangat luar biasa, di mana Muslim diajarkan bahwa untuk memenuhi tujuan didirikannya masjid, mereka tidak hanya harus menjadi hamba yang taat kepada Allah Ta'ala saja, tapi juga harus peduli dengan orang lain. Sebagai akibatnya, dari berbagai pandangan yang bisa saja muncul, ibadah kepada Allah Ta'ala memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemenuhan hak-hak manusia. Inilah sebabnya mengapa pendiri Jemaat Ahmadiyah bersabda bahwa ajaran Islam dapat diringkas menjadi dua bagian. Pertama, untuk mencintai Allah Ta'ala dan memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Dan yang kedua, untuk mencintai makhluk-makhluk ciptaannya
serta memenuhi hak-hak mereka. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah selalu mengamalkan ajaran ini. Jadi, dimanapun kami membangun masjid atau mendirikan masjid, kami akan cepat dikenali atas komitmen kami untuk mengkhidmati kemanusiaan. Kami dikenali dengan kerelaan kami untuk memberikan pengorbanan semampu kami demi kemanusiaan. Dimanapun ada yang membutuhkan, Jemaat Ahmadiyah berada di garis terdepan untuk mengkhidmati kemanusiaan. Pengkhidmatan kemanusiaan kami tersebar di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang agama, etnis, latar belakang, dan lain-lain. Satu-satunya tujuan kami adalah untuk memberikan kenyamanan bagi mereka yang membutuhkan dan menyediakan sarana-sarana bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, masjid kami bukan hanya tempat beribadah saja, tapi juga merupakan pusat bagi kami untuk berkumpul dan merencanakan cara-cara lain untuk membantu masyarakat lokal. Satu-satunya perencanaan yang dibuat di Masjid Ahmadi adalah untuk menentukan bagaimana kita dapat mengatasi kesulitan dari orang-orang yang mengalami penderitaan dan kesusahan. Satu-satunya rencana yang kita miliki adalah untuk menghilangkan beban berat, penderitaan, dan keputusasaan dari orang-orang yang mengalami kesulitan dan kemalangan. Contohnya, kami telah membangun ratusan sekolah dan rumah sakit di negara-negara belum berkembang guna menyediakan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat terpencil di dunia ini. Begitu juga, kami juga memberikan pelayanan air bersih di banyak desa dan kota di mana sebelumnya tidak ada air sama sekali. Tinggal di sini, di negeri barat, sangatlah mudah untuk merasa tidak puas dengan kualitas air. Hanya dengan ia harus membayar iuran rutin kepada petugas terkait, maka air bersih dapat mengalir ke rumah kita. Jadi, sangatlah sulit untuk membandingkan bagaimana putus asanya orang-orang yang tinggal di Afrika dan negara-negara tertinggal lainnya untuk mendapatkan fasilitas yang tidak ternilai harganya ini. Air merupakan sarana kehidupan, akan tetapi di beberapa belahan dunia ada orang-orang yang tidak atau sedikit mendapatkan sarana tersebut. Di negara-negara Afrika, jika hujan turun, maka kolam mereka akan menjadi penuh. Akan tetapi, seringkali terjadi musim kemarau, sehingga kolam menjadi kering, sehingga menyebabkan kekurangan air. Pada kenyataannya, walaupun hujan turun, mereka yang tinggal di desa atau daerah-daerah terpencil tetap tidak mendapatkan air bersih tersebut, karena air kolam yang biasa mereka gunakan telah terkontaminasi dengan berbagai macam bakteri dan racun. Air kolam yang biasa mereka minum dan air yang biasa mereka gunakan untuk masak dan mencuci pakaian, air itu juga yang diminum oleh hewan-hewan, sehingga seringkali air itu juga telah tercemar oleh kotoran-kotoran hewan tersebut. Selain itu, jangan dibayangkan bahwa air yang kotor itu telah tersedia ketika kita membuka keran. Tidak, bahkan para pemuda harus menempuh perjalanan beberapa kilometer untuk membawa ember berisi air tersebut.
di pundak mereka. Saya sendiri pernah tinggal di Afrika selama beberapa tahun, sehingga saya telah menyaksikan pemandangan tersebut dengan mata kepala saya sendiri. Di usia ketika anak-anak muda harusnya berada di sekolah dan bebas, tapi mereka dipaksa oleh kondisi lingkungan yang di luar kendali mereka untuk menanggung tugas sehari-hari tersebut yang tidak bisa dibayangkan sekalipun oleh orang-orang yang hidup dalam kenyamanan di dunia barat. Di sini, di negara yang berkembang, yang menjadi perhatian orang sehari-hari adalah hal-hal yang sepele dan tidak berharga. Hal yang paling mengkhawatirkan kita adalah memastikan anak-anak kita pergi ke sekolah tepat pada waktunya di pagi hari dan masalah-masalah kecil lainnya. Masalah-masalah yang kecil dan tidak penting seperti itu justru merupakan mimpi yang sulit untuk dicapai bagi orang-orang yang tinggal di tempat-tempat terpencil di dunia ini. Anak-anak itu akan melakukan apapun guna mendapatkan kesempatan seperti yang dimiliki oleh anak-anak kita di sini. Mereka akan melakukan apapun agar dapat pergi ke sekolah setiap harinya daripada harus berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya, memikul ember air untuk keperluan sehari-hari keluarga mereka. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan kepada orang-orang seperti itu dan untuk menghilangkan penderitaan mereka, Jemaat Ahmadiyah menyediakan sarana air minum yang bersih dengan memasang pompa air bertenaga solar. Seringkali para sukarelawan kami mengambil foto atau video ketika penduduk setempat melihat air mengalir melalui keran untuk pertama kalinya. Dan kemudian mereka mengirim foto atau video itu kepada saya. Setelah hidup dalam penderitaan untuk sekian lamanya, rasa senang dan bahagia terpancar dari wajah para penduduk setempat, khususnya anak-anak muda di sana, ketika mereka melihat air yang bersih untuk pertama kalinya di rumah-rumah mereka. Dikatakan juga bahwa seolah-olah segala mimpi dan harapan mereka telah terpenuhi. Kami, Jemaat Ahmadiyah, merasa bangga dapat melihat orang-orang itu dan merupakan satu karunia bagi kami untuk dapat menyediakan rasa kenyamanan dan kemudahan bagi orang lain. Karena itu merupakan ajaran Islam. Sebagai hasilnya, dimanapun Jemaat Ahmadiyah membangun masjid, maka orang-orang setempat segera mengetahui bahwa kami adalah orang yang siap untuk mengkhidmati manusia dengan tidak memandang perbedaan agama serta memberikan kontribusi apapun yang dapat diberikan bagi masyarakat setempat. Dengan cara yang sama, Jemaat Ahmadiyah juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang menjadi korban bencana nasional. Saya akan sampaikan salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi. Beberapa minggu yang lalu, angin topan Hurricane Matthew menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang luar biasa di Haiti. Sukarelawan Ahmadi kemudian segera dikirim ke sana oleh Humanity First, organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan yang didirikan oleh jemaat kami. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para sukarelawan Ahmadi berdampak sangat luar biasa, sehingga kepala suku mereka
menulis surat berisi ucapan terima kasih yang di dalamnya ia menulis bahwa ia tidak pernah melihat organisasi manapun juga yang berkhidmat dengan pengkhidmatan yang sedemikian rupa sehingga melupakan diri mereka sendiri seperti yang dilakukan oleh tim Humanity First. Oleh karena itu, saya katakan sekali lagi bahwa masjid yang sejati dan Muslim yang sejati tidak perlu ada yang ditakuti. Jihad kami bukanlah jihad dengan menggunakan senjata, tindakan-tindakan terorisme atau kekejaman. Akan tetapi, jihad yang kami lakukan adalah sama dengan jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana ketika beliau kembali dari sebuah peperangan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri, beliau memberitahu para sahabat beliau bahwa mereka baru saja kembali dari jihad kecil dan kini menuju kepada jihad yang lebih besar lagi, yaitu untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak-hak manusia, serta untuk mengadakan reformasi dalam diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, jihad yang kami lakukan bukanlah jihad dengan menggunakan pedang, senjata, atau bom. Jihad kami bukanlah jihad dengan kekerasan, kekejaman, tindakan-tindakan brutal, dan ketidakadilan. Akan tetapi, jihad kami adalah jihad dengan cinta, rahmat, dan kasih sayang. Jihad kami adalah jihad dengan toleransi, keadilan, dan rasa simpati kepada manusia. Jihad kami adalah untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan makhluk ciptaannya. Jika kita melaksanakan gerakan jihad, maka itu bukan untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah atau untuk melakukan tindakan-tindakan teroris, menyerang klub-klub, stasiun, atau apapun juga. Akan tetapi, jihad yang dilakukan adalah untuk menegakkan hak-hak semua orang, kapanpun dan dimanapun juga. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kami tidak mengangkat pedang atau senjata, melainkan senjata kami adalah cinta, kasih sayang, simpati, dan di atas semua itu adalah doa. Sesuai dengan hal tersebutlah, masjid ini telah dibangun. Saya percaya bahwa anggota Jemaat Ahmadiyah setempat tidak hanya meningkatkan perhatian mereka untuk beribadah kepada Allah, tapi juga akan fokus untuk mengkhidmati manusia. Tetangga kita akan melihat bahwa masjid ini akan berdiri layaknya mercusuar yang memancarkan cahaya yang menyinari lingkungan sekitar dengan nilai-nilai universal seperti cinta kasih dan sayang. Anda akan melihat bagaimana masjid ini akan terbukti menjadi simbol dari perdamaian, kesejahteraan, dan ketulusan bagi seluruh umat manusia. Tentu, Al-Quran telah memberikan penekanan yang luar biasa terhadap hak-hak tetangga. Suatu kali, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala telah menarik perhatian kita terhadap pemenuhan hak-hak manusia sedemikian rupa tingginya, sehingga seolah-olah tetangga kita termasuk ke dalam orang yang berhak untuk mendapatkan warisan kita. Oleh karena itu, jika ada tetangga yang masih merasa takut dan khawatir terhadap masjid ini, mereka hendaknya menghilangkan segala ketakutan dan kekhawatiran mereka tersebut. Kami Ahmadi Muslim akan peduli terhadap tetangga-tetangga kami, melindungi mereka serta menghormati mereka sehingga kami dapat memenuhi tujuan dari agama kami. Insya Allah, Muslim Ahmadi setempat akan membuktikan diri mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang setia dan taat, dan akan mengkhidmati Anda semua sesuai dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan hal tersebut.
Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir di acara ini, dan kami berdoa semoga masjid kami akan senantiasa menjadi pusat dari perdamaian dan segala kebaikan, serta pintunya akan selamanya terbuka untuk orang-orang dari semua agama dan keyakinan. Semoga Allah memberikan karunia kepada Anda semua. Terima kasih.